Selamat pagi semua. Pagi. Selamat jumpa lagi di kelas kita. Kelas kesayangan kita. Luar biasa. Ini sebetulnya yang sayang siapa ya? Ya. Oke. Baiklah, kita akan lanjutkan pelajaran kelima di minggu ini. Ini tentang masih tentang murid, tapi sekarang kita mau lebih dalam tentang kalau jadi murid itu kita seharusnya bisa melakukan apa gitu. Dan kondisinya bukan dalam kondisi enak nih. Yes. Pelajarannya kali ini tuh pembahasnya. Ya. Okay. Tapi sebelum itu mari kita berdoa, Pak. Ya. Boleh Bapak pimpin dulu? Ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, Tuhan memberi kekuatan kesehatan supaya kami bisa hadir kembali dalam kelas sekolah minggu ini. Terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk bimbingan Tuhan. Sekarang kami mau membuka hati pikiran kami melalui firman yang kami pelajari pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkata-kata, Tuhan menyatakan kehendak Tuhan, Tuhan membenarkan pemikiran-pemikiran kami yang menyimpang, yang salah, dan Tuhan kembalikan pada track sehingga kami bisa kembali melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup seharian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan dari awal sampai akhir. Amin. Amin. Jadi ini judulnya murid Yesus menunjukkan kesaksian sebagai orang Kristen. Dasar nasnya diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Jadi ini didasarkan dari pernyataan-pernyataan Rasul Petrus. Ya. Ayat hafalannya masih dari perikop yang sama, diambil dari ayat 16. Oke, 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Oke, jadi memang Rasul Petrus bisa menyatakan ini tentang orang Kristen jangan malu itu karena dia jadi salah satu murid, salah satu contoh yang mengalami langsung setelah kematian Tuhan Yesus. Mereka atau generasi muridnya Rasul Petrus itu orang-orang pertama kali mengalami persekusi itu ya. Ditekan sama pemuka agama supaya jangan beritain lagi itu Yesus orang Nazaret itu. Soalnya makin banyak ini ya, pengikutnya. Soalnya mujizatnya juga turun ke mereka juga kan gitu. Setelah mereka bangkit terima gitu Roh Kudus gitu. Jadi makin banyak lah orang yang tertarik gitu. Dan akibatnya disiksanya juga sama, ada penjara. Ada pencambukan? Iya. Nah, jadi disesah ya. Sehingga tapi ya itu reaksinya itu setelah menerima hukuman fisik seperti itu bukannya terus jadi mundur, berhenti, tapi kayak malah bersukacita itu. Iya di Kisah Para Rasul dibilang itu ya. Bersukacita karena diperkenankan menanggung penderitaan itu. Wah, jadi semakin yakin saya ini bagian anggota kerajaan Allah. Wah, gila. Kita banyak diskusi tentang itu sih, tentang pelajaran ini sebelum menyampaikan, jadi lebih tergambar itunya ya. Mungkin kalau latar belakangnya gitu ya. Iya. Mungkin kalau teman-teman baca juga tulisan Rasul Petrus terus bandingin dengan yang di Kisah Para Rasul akan dapat cara pandang yang sama juga gitu. Nah, tapi jangan diartikan itu ya, bahwa orang Kristen artinya harus mencari penderitaan gitu. Bukan itu juga. Ya. Walaupun ada resiko ke sana, ya gitu. Tapi bukan berarti kalau nggak ada ya dicari-cari gitu atau supaya menderita gitu. Ya, supaya menghayati gitu. Iya, itu prakteknya nanti kita nyambung ke yang itu ya. Seperti kayak yang di Filipina itu, yang disalibkan itu. Oh iya, misalnya gitu untuk meniru penderitaan Yesus ya, dia ngerasain disalibkan, dipaku dan sebagainya. Cuma enggak sih ya kalau menurut saya mah gitu. Kan, kalau menurut kita ya. Kembali lagi ke pelajaran pertama itu soal menyangkal diri, memikul salib, ngikut Yesus gitu. Bukan literally harus disalibkan gitu ya. Nah, mari kita masuk dulu ke poin 1, Pak.
Nah, poin 1 tentang menderita karena imannya. Rasul Petrus bicara tadi di ayat hafalan itu, di ayat hafalan itu karena dia sendiri sudah mengalami waktu itu, kembali ke waktu pas Rasul Petrus masih ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi bilang soal nanti Mesias akan datang ke anak manusia akan masuk dalam Yerusalem dan akan disesat di ini dan sampai mati, dibunuh gitu ya. Bunuh. Wah, terus Petrus langsung tarik Tuhan Yesus gitu. Jangan ngomong gitu dong, itu pada lemah semua imannya nanti. Sama Tuhan Yesus malah dibilang gitu ya. Ya, dan bilangnya gitu ya, enyahlah engkau iblis, engkau tidak berpikir seperti pikiran Allah gitu ya. Nah, kalau saya waktu mempersiapkan bahan ini sempat terpikir gini ya, orang Kristen itu kan ketika dia bertobat pasti ada perubahan dalam hidupnya, harus ada yang diubahkan. Kalau enggak, ya berdoa lagi lah gitu ya. Nggak berubah. Ya, gitu. Nah, sehingga otomatis ketika kita bertobat terus berubah itu kan berarti kita meninggalkan ini. Ada hal-hal yang tadinya kita lakukan karena kesenangan kita lalu kita tinggalkan. Sehingga orang yang tadinya bersama-sama kita melakukan hal-hal yang tidak benar itu, melihat kita berubah itu kan jadi aneh ya. Kenapa dia berubah gitu? Kenapa dia nggak lagi mau sama seperti kita misalnya gitu ya? Atau mungkin kalau untuk beberapa suku gitu berganti agama jadi Kristen itu kamu jadi beda dengan kita, kamu tidak sama lagi gitu. Nah itu kan menimbulkan keinginan untuk memaksa dia kembali gitu. Ayo balik lagi sama seperti dulu gitu, supaya kamu sama lagi seperti kita gitu. Nah hal-hal seperti itulah yang membuat penindasan misalnya gitu ya, bullying. Bahkan sampai ada yang main fisik gitu, persekusinya, kekerasan seperti itu. Nah sehingga saya bisa bilang bahwa memang menderita karena iman itu menjadi salah satu kemungkinan gitu ya. Ada yang frontal kayak tadi misalnya persekusinya, tapi juga mungkin ada yang halus-halus sembunyi tapi nyindir terus gitu ya. Tapi kan pada akhirnya sama gitu, menyerang kita secara pribadi yang sudah terima Tuhan Yesus dan jadi orang Kristen gitu. Nah porsi orang itu kan beda-beda nih, Kak, istilah menderita karena iman itu ya Pak. Nggak semua bisa disamakan gitu. Walaupun memang secara mendasar semuanya serupa sih. Maksudnya dasarnya itu ya, di ayat 12 kan dinyatakannya gitu. Saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ini bukan nyala api neraka, ini nyala api sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi padamu. Maksud Rasul Petrus, itu hal yang wajar kalau ada tekanan seperti itu. Jadi semua murid Kristus yang benar-benar percaya akan mengalami yang tadi kita sempat singgung di awal juga tentang Rasul Petrus yang ditekan. Kok kayaknya si Anu udah jadi Kristen dari lahir tapi dia nggak ngalami itu, kayaknya asik-asik aja hidupnya gitu ya. Itulah yang kita bilang soal orang yang bukan benar-benar percaya Tuhan. Kalau orang yang benar-benar percaya Tuhan, dia akan diuji untuk memurnikan imannya itu. Yang tadi Pak Petrus bilang gitu, Pak Petrus datang kepadamu sebagai ujian. Jadi, saya juga waktu menyiapin ini makanya kenapa Pak Arsendi singgung itu, karena kadang-kadang gitu ya, misalnya kayak kita udah Kristen dari lahir, sekolah di sekolah Kristen, otomatis teman-teman juga Kristen dari lahir misalnya gitu. Tapi ketika kita bertobat, justru teman-teman yang katanya Kristen dari lahir ini yang juga bisa membuli, sehingga bisa dibilang orang tadi di ayat berapa yang dibilang tidak mengenal Allah itu ayat 3 ya? Di ke atas ya? Iya, 1 Petrus 4 ayat 3 itu soal orang yang tidak mengenal Allah itu tolong jangan diartikan sebagai orang yang bukan Kristen teman-teman. Orang-orang yang ngakunya Kristen juga mungkin aja melakukan hal itu karena mereka tidak mengenal Allah gitu, tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. 3b ya disebutnya gitu, kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu,
keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saya nyembah Tuhan kok, tapi kalau kamu menuhankan uang, perempuan, tahta gitu, itu ya sama aja dengan orang-orang dunia gitu ya. Melakukan penyembahan berhala juga. Dan itu yang maksudnya antara pengikut Kristus yang betul dengan yang bukan, yang hanya bilang bahwa saya Kristen, itu bedanya jauh. Dan yang poin kedua juga masih dalam soal menderita ini, orang Kristen itu di ayat Al-Fatihah itu dibilang kan kalau dia menderita sebagai orang Kristen jangan malu. Tapi kalau dia menderitanya karena perbuatan-perbuatan jahatnya sendiri, atau misalnya sorry nih kayak tadi yang kita singgung misalnya, untuk menghayati Tuhan Yesus saya mau disalibkan gitu, ngerasain dipaku, toh tidak menembus siapa-siapa ya sebenarnya kalaupun dia disalibkan. Tapi kalau dia terus jadi sakit, itu kan jadi gimana ya, itu bukan, buat saya itu bukan penderitaan karena imannya, itu mah karena memang dia mencari-cari sendiri gitu. Menyakiti diri mah sebetulnya Tuhan juga bilang bahwa tubuh kita ini kan bait Roh Kudus ya, harusnya dijaga kita nih. Makanya yang lebih tepat memang yang lanjutan ke ayat 15 itu ya Bu. Ayat 15 bilang, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Udah jelas itu ya teman-teman. Penderitaannya bukan penderitaan karena kita melakukan pelanggaran itu. Ya, tadi kita membandingkan gitu, misalnya ada orang misalnya mengalami kesulitan ekonomi nih, orang Kristen, terus sampai mencuri misalnya, masuklah penjara misalnya gitu. Apakah terus itu karena penderitaan karena imannya? Dengan orang yang di penjara karena misalnya memberitakan Injil, lalu difitnah, menista agama lah, atau apapun ini, ya tuduhannya kan nggak bisa kan karena memberitakan Injil masuk penjara, nggak ada dalilnya gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang mengalami hal-hal seperti itu, buat saya itu dia menderita karena iman, dan harga yang dia bayar memang pasti sepadan dengan apa yang dia beritakan gitu. Jadi seperti apa pengalaman saudara-saudara sekalian? Apakah punya pengalaman begitu? Pernah nggak gitu mengalami itu? Dan dari siapakah gitu kalau boleh tahu? Boleh lah sharing-sharingnya gitu, ditunggu. Kalau kami, pengalaman saya pribadi, saya pernah kuliah di tempat yang lain yang bukan STT, dan lumayan, jadi begitu tahu orang Kristen gitu ya, agak beda ininya, beda ininya lebih beda gitu. Ya dibantu, cuma lebih ya ogah-ogahan gitu. Lebih rumit kalau dibanding kalau ada teman yang lain yang non Kristen. Ya ada apa? Bantu gitu. Kalau ini ada apa Randy? Gitu. Begitu juga pindah kampus gitu. Pindah kampus. Saya dulu beberapa kali kuliah gitu. Dan ya di semester 2 lah. Spesialis 2 semester. Terus di yang kampus yang lain pernah ada beberapa mahasiswa Kristen baru, terus mereka bilang, "Kak, kok di kita nggak ada ini sih, PMK sih, kita bikin yuk. Kan kakak di Senat ya." Iya sih, saya bilang, kalau mau bikin ya bikin aja, organisasi kenapa enggak kan. Tapi terus jadi sama kampus malah dipikirnya saya yang mau bikin PMK dan lain-lain gitu. Ya, dan ya memang akhirnya harus nggak kuliah di situ sih Pak ya. Iya. Bukan di situ gelarnya. Bukan di situ. Kalaupun mungkin di situ dalam waktu dulu berhasil diselesaikan, gitu tetap aja nanti mah. Masuk lagi STT. Cuma beda ininya aja, beda jalurnya. Nah, poin kedua nih teman-teman. Setelah tadi mengalami penderitaan karena pertobatan kita, iman kita, terus gimana dong responsnya gitu? Apakah kita jadi mutung gitu? Tuhan, saya udah ikut Tuhan, jadi gini gitu. Jadi malah
disindir wae misalnya gitu, atau dibully aja. Ongkoh orang Kristen tapi kok kayaknya nggak ada enak-enaknya gitu. Itu ayat 16 tadi itu ya, yang jadi ayat hafalan kita ya. Kalau kita ditekan justru kita harus memuliakan Tuhan. Itu memang sebuah pernyataan yang nggak mudah gitu untuk dilakukan. Apakah perenungan kami berdua gitu, apakah kami berdua waktu ada tekanan seperti itu kami melakukan seperti yang Rasul Petrus bilang gitu untuk memuliakan Tuhan? Kemungkinan yang kami renungkan itu, yang kami lakukan itu umumnya kalau nggak menghindar dari konflik, kami hanya sampai ya kalau dia berarti nggak hindar ya. Tapi hanya sampai mendoakan orang yang memicu, misalnya mendoakan orang yang berkata kasar, tidak enak, atau perlakuan lain gitu, kami mendoakan itu. Tapi belum pernah sampai mengucap syukur pada Tuhan itu kan, karena lalu, ini bagian dari biasanya menghindari konflik berkepanjangan gitu. Oh, dia ngejek, udah tinggalin gitu. Atau dia mau kira-kira membatasi gitu, saya kontak orang lain yang kira-kira bisa bantu, tapi nggak harus berhadapan langsung dengan orang itu. Jadi cara-cara yang gitu yang dipilih gitu, ngambil praktisnya, tapi nggak kemudian seperti yang Rasul Petrus bilang untuk berbalik gitu ya. Ini pemikiran yang nggak umum gitu yang Rasul Petrus bilang, dan kalau level itu tingkatannya lebih tinggi lagi. Cukup lelah gitu. Dengerin pelajaran ini. Memang berat ini pelajaran. Karena apa ya? Ada juga orang-orang Kristen yang kemudian dapat tekanan lalu mereka berbalik gitu. Bahkan kan ada yang sampai meninggalkan iman. Kita yang sampai hari ini mendengar bagian pelajaran ini tentu meyakini bahwa bukan gitu cara menyikapinya. Nggak berbalik dari Tuhan, betul. Tapi Tuhan juga minta supaya levelnya kita naik lagi nih. Jangan hanya puas dengan mendoakan orang itu, tapi harus terus juga naik untuk memuliakan Allah karena menjadi kesaksian. Iya, menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu, hendaklah memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Terus memuliakan Tuhan walaupun keadaannya seperti yang tidak kita nggak nyaman banget gitu biasanya. Dan ini kan menjadi itu sesuai dengan judul pelajaran kita ya, menjadi kesaksian, bukan hanya bisa menguatkan sesama orang percaya, tapi juga menjadi kesaksian bagi orang yang belum percaya gitu. Sebenarnya dengan tadi kita mendoakan misalnya gitu ya, kalau misalnya itu tekanan itu dilakukan oleh orang yang belum mengenal Allah, menurut saya itu adalah bukti sebetulnya kita juga mulai memikirkan orang itu. Kita ingin supaya dia berhenti menyakiti kita, dan dibalik itu kita menyimpan kasih juga untuk dia supaya dia bisa justru mengenal Tuhan gitu. Karena orang nggak mungkin berubah kalau bukan karena Tuhan Yesus kan. Nggak ada perubahan yang bisa dilakukan dari dalam diri seseorang sebagaimanapun dia kekuatan dia sendiri itu nggak bisa gitu. Kalau udah nyangkut karakter apalagi, itu hanya Tuhan yang bisa mengubah gitu. Sehingga menurut saya sih ketika kita merespon secara benar gitu, ya balik lagi itu kesaksian hidup kita dilihat oleh orang-orang lain gitu. Amin. Iya, kesaksian itu memang bukan hanya jadi itu seperti dua sisi gitu ya. Maksudnya ini tujuannya itu ada dua sisi itu. Kesaksian bahwa kita sendiri kuat, tapi orang lain yang seiman juga melihat itu, dan orang yang bukan seiman melihat juga, oh begitu ya ternyata orang Kristen itu jadi dua sisi kesaksian itu ya. Nah memang kalau secara penerapan gitu, ada yang Rasul Petrus bilang di ayat 1, di 1 Petrus 4 ayat 1 dibilang, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun
harus juga mempersenjatai dirimu dengan pemikiran yang demikian. Menjadikan bahwa kesiapan untuk bukan kesiapan untuk disiksa ya, menerima tekanan secara fisik itu jadi senjata tersendiri buat kita menghadapi kenyataannya. Jadi kalau udah punya maksudnya mindsetnya udah ngerti bahwa ada resiko jadi orang Kristen yang seperti itu menderita. Nah inilah maksudnya dari judul pelajaran itu ya. Murid Yesus menunjukkan kesaksian sebagai orang Kristen. Apa sih yang sebagai orang Kristen? Jadi kalau reviewnya yang tadi itu ya, mereka akan menderita karena imannya, akan mengalami itu, besar kecilnya relatif tergantung orangnya. Ada yang orang penderitaannya sebegini tapi dianggap orang lain biasa-biasa aja, tapi yang orang lain anggap itu besar, orang ini anggap biasa-biasa aja gitu. Itu relatif tergantung masing-masing kita, tapi secara mendasar akan mengalami tekanan seperti itu. Yang kedua, kita bicara soal respon dari tekanan, apa yang direspon gitu. Cara kita meresponnya seperti apa. Sekali lagi ada level yang cukup tinggi yang Rasul Petrus mau ajarkan, yaitu supaya sewaktu ada tekanan seperti itu datang, kita terus memulakan Allah. Amin. Gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Amin. Baiklah, mari kita menutup pelajaran pada minggu ini. Jadi kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pelajaran yang boleh disampaikan. Kami percaya biarlah Roh Kudus yang berbicara melalui kami, bukan kami yang berkata-kata sendiri. Dan kami berdoa untuk murid-murid kami yang sudah menyaksikan video ini dan semua orang juga yang berkesempatan menyimak pelajaran minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan saja yang memberi pengertian dan Roh Kudus yang memberi kemampuan untuk menjalani hari-hari yang mungkin begitu berat karena mereka memilih iman percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kami percaya semua ini akan Tuhan hargai dan kami boleh mendapat bagian dalam kemuliaan kerajaan Allah kelak. Terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi untuk pengingat yang mendorong kami untuk terus setia dalam iman kami. Kami akhiri pelajaran kami Tuhan, dan sebentar kalau kami mau mengikuti ibadah, Tuhan juga yang memberikan konsentrasi kepada kami sehingga kami bisa menikmati jalannya ibadah. Pertemuan kami di kelas ini minggu depan Tuhan dengan materi yang lain yang juga akan menguatkan dan mendidik kami untuk semakin serupa menjadi murid Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Itu deh. Terima kasih sudah Terima menyimak. kasih sudah ikutan pelajaran. Sampai minggu depan. Selamat ikut ibadah. Peace, bye.